Shalom dan selamat petang kepada seluruh jemaat Tuhan, pelayanan wanita BM Immanuel Permajaya Miri. Nah, pada hari ini kita akan belajar dalam satu tema, yaitu wanita yang hidup tenang dengan suami yang kasar. Ya, wanita yang hidup tenang dengan suami yang kasar. Nah, ini merupakan tantangan yang terjadi, yang berlaku di dalam rumah tangga, di mana ada di dalam rumah tangga ada suami yang kasar, ya, ada suami kasar oleh karena dia memiliki karakter sebagai seorang lelaki. Nah, mari kita sama-sama belajar daripada satu tema yang sangat sederhana ini, yaitu bagaimana hidup seorang wanita berhadapan dengan suami yang kasar, ahli keluarga yang kasar, anak-anak yang kasar, dan semua yang kasar-kasar. Ya, nah, kita sama-sama membuka di dalam 1 Samuel ayat 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua hingga yang ke-19. Ya, 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua hingga yang ke-19. Saya membaca bagi kita semua, ya. Sesungguhnya firman yang kita belajar ini adalah satu teks yang sangat panjang, boleh dikatakan sehingga ayat yang ke-44. 1 Samuel 25 ayat 2 sehingga ayat yang ke-44. Tetapi saya sangat senang untuk membacanya sampai ayat yang ke-19. Kita akan membacanya dan saya akan membacanya bagi kita semua. Daud, Nabal, dan Abigail. Ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Dia mempunyai 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Dia ada di Karmel pada perguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu ataupun suaminya itu kasar dan jahat kelakuannya. Dia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang kepada orang-orang itu. Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temulah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, lalu masing-masing sedangkan pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi
kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Apabila orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka dan akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 bayung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatkannya semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. Dan pembacaan kita terus sampai ke ayat keempat, dan syarat kita membacanya di rumah. Tetapi saya menarik di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ketiga ini mengatakan, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, ya. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Dia seorang keturunan Kaleb. Nah, melalui ayat daripada ayat yang ketiga ini, saya menarik satu tema, yaitu wanita yang hidup tenang, ya, wanita yang cantik ini, wanita yang bijak ini, ataupun Abigail yang bijak dan cantik. Melalui ayat yang ketiga ini, berteman, bergaul dengan seorang laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya, ya. Nah, yang pertama, kekayaan yang dimiliki oleh seorang kadang-kala mengubah watak dan karakter seseorang tersebut. Dia sama seperti Nabal ini yang memiliki kekayaan yang sangat hebat. Dahulu Nabal ini seorang yang rendah hati, lalu menjadi sombong. Ya, dulu dia manis, budi, dan lemah lembut. Sekarang dia kasar dan sukar untuk dimengerti. Nah, ungkapan ini mungkin sesuai jika dikaitkan dengan Nabal, seorang yang kaya namun kasar kelakuannya. Tetapi dia mempunyai seorang istri yang bijak, yang cantik. Nah, Alkitab tidak mengatakan bahwa Abigail dan Nabal ini sering bertengkar, ya. Tapi Alkitab Alkitab tidak mengatakan bahwa Abigail dan Nabal ini suaminya yang kasar ini dan jahat kelakuannya sering bertengkar. Nah, lalu bagaimana dia mampu hidup dengan tenang, dengan bahagia, dengan rukun dengan suaminya yang kasar dan yang sukar untuk dimengertikan. Nah, nanti kita akan belajar dan kita akan memperhatikan beberapa topik pembacaan dan melalui teks yang kita pelajari ini. Nah, menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu ataupun istri, kita sering berhadapan dengan berbagai karakter di dalam rumah tangga. Baik seorang suami, baik anak-anak, menantu, mertua, dan sebagainya. Itu kita berhadapan dengan berbagai karakter. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan sikap yang tenang, kita akan pelajari daripada Abigail ini. Yang pertama ialah Abigail mengenal suaminya. Nah, untuk dapat bergaul dan hidup rukun dengan suaminya Nabal, Abigail sangat mengerti seperti apa suaminya, apa yang disukai suaminya, dan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, itu yang membuat Abigail untuk dapat hidup tenang dan bahagia dengan suaminya. Nah, sama halnya seperti kita pada hari ini, hidup kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, harus dapat bergaul dan hidup rukun dengan suami,
Karena kita harus mengenal sifat, karakter, dan apa penyebab dia kasar dan sukar untuk dipahami. Ya, karena lelaki ini kadang-kadang dia ego. Ya, sekalipun dia ada memiliki berbagai masalah, berbagai kesulitan, dia sangat sukar untuk berkongsi dengan kita sebagai seorang ibu, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang wanita. Nah, dari situ kita harus mengenal apakah karakter dan sifat suami kita. Nah, bagaimana Abigail mengenal suaminya? Abigail mengenal dengan cermat sang suami melalui ungkapannya di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-19. Dia mengatakan bahwa maafkan saya. Dalam ayat yang ke-17, dia mengatakan bahwa suaminya sebagai seorang dursila dan suaminya seorang yang bebal, bahkan orang tidak dapat berbicara dengan dia. Artinya, Nabal ini adalah seorang yang berkarakter serius, ya, serius. Dan kalau kita sejenis orang yang suka bergurau, mungkin kalau kita bergurau dengan Nabal pada ketika itu, mungkin dia tidak akan mengindahkannya, dia tidak akan peduli. Nah, mesti Nabal ini seorang yang karakter dia tidak suka bergurau. Karena itu, orang tidak dapat berbicara dengan dia. Orang-orang yang berbicara dengan dia adalah orang-orang yang serius talk, ya. Nah, Abigail dapat mengenal suaminya seorang yang cermat, ya, orang yang cermat, sehingga dia dapat mengenal suaminya seperti apa ciri-ciri suaminya. Dia yang kedua, Abigail peka tentang hal-hal yang mengancam keluarganya, ya. Dia memberi telinga kepada laporan yang mengancam keluarganya. Karena itu dalam ayat ini dia berkatakan dalam ayat yang ke-17, oleh sebab itu pikirkan nanti, pertimbangkan apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan buat celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Nah, Abigail sangat peka dengan ancaman yang akan berlaku terhadap keluarganya. Ketika pekerjaannya, ketika hambanya melaporkan tentang ancaman yang menimpa keluarganya, dia memberikan telinganya untuk mendengar apa masalah-masalah yang berlaku di dalam keluarganya yang mengancam. Nah, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, kita juga harus memberikan telinga kita untuk mendengar dengan teliti apa masalah-masalah, keluhan-keluhan yang terjadi di dalam keluarga kita. Banyak ahli-ahli keluarga kita yang memiliki masalah. Nah, berikanlah telinga kita untuk mendengar segala laporan-laporan, ancaman-ancaman yang berlaku dalam keluarga kita. Ada keluarga kita yang ditimpa musibah, mungkin banjir, mungkin ada keluarga kita yang ditimpa oleh penyakit COVID-19 dan kesahan sebagainya. Nah, kita harus peka dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang harus ada sebagai seorang wanita seperti Abigail ini. Nah, Abigail bukan sahaja mendengar laporan itu, tetapi dia segera mengambil tindakan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18 mengatakan, lalu segeralah Abigail. Kata lalu segeralah Abigail artinya ketika dia pada waktu itu juga dia mendengar laporan yang mengancam keluarganya. Ketika itu juga dia bertindak. Dia tidak membuang-buang waktu untuk mensia-siakan waktu jika ada ancaman yang datang di dalam keluarganya. Nah, ketika dia sudah mendengar ancaman daripada keluarganya, dia segera bertindak dan dia mengatur strategik. Ya, itu yang ada sebagai seorang wanita harus menyusun strategik dengan di mana Abigail menyusun strategik dengan jalan menyuruh para pembantunya jalan lebih dahulu dan ia pun tidak memberitahu suaminya karena dia ingin menyelamatkan suaminya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ya, kita ini sebagai seorang wanita kita harus sama seperti Abigail. Lebih banyak mendengar daripada lebih banyak berkata-kata. Ya, artinya lebih banyak kita mendengar daripada kita lebih banyak berkata-kata. Artinya kita mengurangkan isu-isu itu makin besar. Tapi ketika kita dengar masalah-masalah itu, kita mulai bertindak dan dalam tindakan kita itu kita mengatur segala strategik dengan baik. Nah, itu yang berlaku, itu yang ada
seharusnya dalam setiap pribadi kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, ya, di mana kita harus lebih banyak memberi telinga kita untuk mendengar daripada memberi mulut kita untuk berkata-kata. Artinya memperbesarkan masalah-masalah itu, ya. Seterusnya adalah Abigail yang tidak memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan keluarganya juga. Nah, itu yang harus terjadi, yang harus ada di dalam setiap pribadi keluarga kita, ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga kita memikirkan keluarga kita, ya. Baik anak kita harus pikirkan keadaan mereka, situasi mereka, pertumbuhan mereka. Istri kita, suami kita juga kita harus pikirkan, baik suami yang jauh, yang dekat, kita harus pikirkan. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi keutuhan keluarga adalah di atas segalanya. Nah, seperti mana Abigail dalam ayat yang ke-24, ya, saya sangat minta maaf karena bukan ayat 23, ayat 24, di mana dia turun dari keledainya lalu menyembah Daud. Ya, dalam ayat 24 dia mengatakan, ia sujud kepada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuhan, ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Di mana Abigail ini mempertahankan suaminya. Dia tidak mau suaminya itu yang menanggung segala kesalahan, menanggung segala masalah-masalah. Tetapi Abigail mau menanggung kesalahan ini bersama-sama dengan suaminya. Ya, dia sanggup untuk menyembah di kaki Daud, untuk memohon ampun, memohon belas kasihan daripada Daud. Nah, bukan hanya itu saja, Abigail tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi keluarganya, di mana dia menanggung segala sesuatu asal jangan suaminya. Dan bukan itu saja, dia juga berusaha membantu suaminya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang berzina itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya adalah Babal orangnya. Tetapi aku hamba-Mu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Nah, melalui apa yang kita perhatikan ini, Abigail berusaha untuk membantu suaminya dalam segala masalah-masalah yang dihadapi. Dia tidak mau membiarkan suaminya ini menanggung masalah itu sendirian. Bukan hanya itu saja, sebagai seorang ibu, kita tidak harus menanggung masalah anak-anak kita itu bersendirian, tetapi kita bersama-sama membantu menanggung masalah anak-anak kita. Ya, tidak hanya seperti konteksnya seperti seorang suami saja, tetapi ini berbicara tentang keluarga, di mana keluarga Abigail dan Nabal ini mereka memiliki hubungan keluarga yang sangat baik. Sekalipun Nabal adalah orang yang sangat kasar, kelakuannya jahat, tetapi Abigail tidak pernah meninggalkan suaminya. Ya, Abigail tidak pernah meninggalkan suaminya. Tetapi apa yang berlaku zaman sekarang ini? Banyak masalah-masalah yang saya dengar. Kenapa kamu bercerai dengan suami kamu? Kenapa kamu meninggalkan suami kamu? Karena suami saya kasar dengan saya. Suami saya selalu pukul saya. Nah, ini bukan masalah yang berat. Tetapi ini adalah masalah yang harus ditanggung bersama. Ya, itu nanti kita akan bahas dalam poin yang keempat. Ya, itu akan nanti kita akan bahas. Dan dia berusaha mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26 sehingga yang ke-27 dalam 1 Samuel 25 ini, di mana Abigail ini mencari jalan keluar dari segala masalah-masalah yang dihadapi oleh suaminya. Ya, dia membantu suaminya untuk keluar daripada segala masalah-masalah. Dan bukannya itu saja, Abigail memiliki hikmat, di mana dalam ayat yang ke-28 dia berkata, ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh.
Karena tuanku ini melakukan perang, Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Di mana Abigail ini meminta ampun, meminta maaf, ya sekalipun dia tidak bersalah, ya. Maafkan saya. Sekalipun Abigail ini tidak bersalah, tetapi dia berusaha mohon ampun. Ya. Kadang-kadang kita seperti ini. Kita menganggap diri kita benar, ya. Kita menganggap diri kita benar. Ada saja masalah, kita sering berkata bahwa masalah itu bukan untuk saya, tapi untuk dia saja. Sehingga tidak ada orang yang mau merendahkan hati, ya. Dengar baik-baik. Menjadi seorang ibu bukan hanya sekat menjadi seorang ibu yang hebat. Menjadi seorang wanita bukan hanya sekat menjadi seorang wanita yang hebat, tetapi harus menjadi seorang hamba. Artinya merendahkan diri, ya. Tidak ada masalah yang dapat diselesaikan kalau kita esok asik bermain dengan ego kita. Mungkin ada masalah dalam keluarga kita, ada masalah-masalah yang terpelit berlaku dalam keluarga kita. Tetapi kalau ego kita masih menguasai kita, tidak ada kuasa hikmat yang mengatakan saya minta maaf, saya minta ampun atas kesalahan yang berlaku. Pasti masalah itu akan selesai. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak ada masalah, kita tidak berminta maaf, tidak minta ampun, masalah itu sampai bila-bila tidak akan selesai. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ada masalah dalam keluarga kita. Minta maaflah, rendahkan hati kita, buangkan segala ego-ego kita. Sekalipun kita kelihatannya tidak bersalah, tetapi jika kita memiliki hikmat untuk mohon ampun dan maaf, pasti masalah itu akan diselesaikan. Sama dengan Abigail. Abigail ini bukan masalah Abigail, tapi ini masalah Nabal. Tapi dia memiliki hati hamba yang rendah hati dan mohon hikmat supaya dia meminta maaf kepada Daud. Dan Daud maafkannya dan selesai masalah. Seperti itu. Ya, dan ya ini poin yang seterusnya. Poin yang keempat, yang terakhir, di mana Abigail yakin akan kuasa Allah, ya. Ya. Yang seterusnya adalah Abigail yakin akan kuasa Allah yang dapat menyelesaikan masalah keluarga. Nah, Bapak Ibu ataupun ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sama seperti Abigail yang sangat percaya akan kuasa Allah yang dapat menyelesaikan masalah keluarga. Sama halnya seperti kita pada hari ini. Banyak masalah-masalah keluarga yang kita hadapi. Kita sering berkata, suami saya selalu kasar dengan saya, Pastor. Suami saya selalu memukuli saya. Suami saya seperti itu. Suami saya seperti ini. Anak saya melawan kata saya. Anak saya tidak mau dengar cakap. Anak saya kurang hajar sama saya. Itu bukan masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat besar adalah ketika Anda tidak bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, untuk segala masalah-masalah yang kita hadapi dalam keluarga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan, kemukakan segala masalah itu di hadapan Tuhan dan percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang akan mampu untuk memulihkannya. Nah, di mana seperti Abigail, dia yakin akan kuasa Tuhan yang dapat menyelesaikan segala masalah-masalah keluarganya. Dalam ayat yang ke-26e, dia mengatakan bahwa oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, katanya. Dia mengatakan demi Tuhan yang hidup. Artinya Abigail sangat percaya bahwa Allah itu hidup. Jika kita percaya bahwa Allah itu hidup, artinya kita percaya bahwa Allah akan mengubah segala permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam keluarga kita. Dan dia percaya bahwa Allah dapat mengubah segala sesuatu. Katanya bahwa biarkanlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Dan dia mengatakan bahwa demi hidupmu yang dicegah Tuhan,
daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap engkau. Artinya Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Ada masalah-masalah bersama dengan suami, masalah dengan anak-anak, mertua, mentua, seperti itu. Berserah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubah kehidupannya. Roh Kudus akan bekerja mengubah kehidupannya. Kita tidak dapat mengubah seorang. Kita tidak ada kuasa untuk mengubah seseorang. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang mampu mengubah seorang itu dipulihkan. Ya, dan bukan itu saja, seperti Abigail, dia percaya bahwa Allah dapat mempalahi ataupun Allah dapat memberkati orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Ya, dalam ayat ke-28, ketika dia memohon ampun daripada Tuhan, bahwa Tuhan akan membangun keturunan yang teguh. Artinya Tuhan akan memberkati keluarga itu dengan berkat, bukan hanya setakat berkat diberkati dari secara keturunan, tetapi diberkati daripada dijauhkan daripada segala musibah, daripada segala masalah-masalah yang dihadapi. Ya, di mana dalam ayat yang ke-28 ini dia mengatakan, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keluarga keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Artinya hamba ini telah melakukan perintah Tuhan, ajaran Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberkati, mempahalai orang yang berbuat baik, dan orang yang berbuat jahat pasti akan dihukum. Karena Abigail tahu bahwa kuasa Allah itu yang dapat membantu dia, dan dia percaya bahwa kejamnya dosa itu di hadapan Allah. Ya, dalam ayat yang ke-30 dan 31. Apabila Tuhan melakukan kepadaku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi Raja Israel, maka tidak usahlah tuanku berusaha hati dan misal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Karena tuanku bertindak sendiri dan mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Ya, Abigail sangat percaya bahwa dosa sangat keji di hadapan mata Allah. Di dalam keluarga, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, jauhilah perzinahan, jauhilah hal-hal yang mengundang kemarahan dan murka Allah di dalam keluarga. Ya, seperti Abigail, dia percaya bahwa kejam dosa di hadapan Allah. Sama seperti kita pada hari ini, kita harus percaya bahwa dosa itu sangat membinasakan. Karena dalam Roma mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Nah, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, jauhilah dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Itu tidak pernah mendatangkan berkat, tidak mendatangkan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Nah, dia percaya bahwa kata-katanya disertai iman itu mempunyai kuasa. Ya, itu dalam ayat yang ke-32, ayat yang ke-35, di mana Abigail mempunyai kata-kata yang disertai iman, di mana dia dapat mengubah keadaan itu. Ya, dia memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat, memiliki kata-kata profetik ataupun kata-kata yang memberi dorongan, memberi semangat di dalam keluarganya. Dia memberi dorongan dan sokongan kepada suaminya, memberi sokongan, dorongan kepada anak-anak. Ya, itu seharusnya berlaku dan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, penutup kesimpulan, sebagai seorang wanita ataupun istri, kita harus mengenal suami kita atau pasangan kita dengan baik. Tanpa mengenal suami pasangan kita dengan baik, mana mungkin kita dapat berkomunikasi dengan baik dalam keluarga.
dan berusahalah membimbing dan membantu dia di dalam kelemahannya. Banyak kelemahan, kekurangan suami kita, anak-anak kita, dan keluarga-keluarga kita yang lain. Berusahalah membimbing dia, bantulah dia dalam kekurangannya. Karena itu suami istri dipanggil untuk menjadi satu, di mana saling melengkapi di dalam kekurangan satu sama lain. Nah, apapun keadaan dalam rumah tangga kita saat ini, tenang. Sama seperti Abigail, tenang dan jangan pernah menyerah. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Segala pergumulan tantangan kepada Yesus Kristus. Dengan iman, Tuhan sanggup mengubahkannya. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus, banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita. Kita harus bersikap tenang dan membawa hal itu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mengubahkannya. Sampai sini sejak sharing kita, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah belajar daripada Abigail, seorang wanita yang ketika berhadapan dengan suami yang kasar dan kelakuan yang jahat, dia memiliki sikap yang tenang, dia memiliki sikap yang baik untuk kami belajar bahwa menghadapi dengan berbagai cabaran karakter sifat yang ada dalam rumah tangga, kami dapat mengenal dan dapat mengubah dan membantu segala kelemahan kekurangan yang ada. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan juga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dapat membimbing dan membantu mereka dalam kelemahan mereka dan menjadi sempurna dan dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dalam segala pergumulan tantangan kami, apapun masalah, bersama suami, bersama anak-anak, bersama keluarga, di dalam nama Yesus, Tuhan adalah sumber dapat menyelesaikan segalanya. Terima kasih Tuhan atas persetujuan kami dan sharing kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin.